Sebuah peristiwa mengejutkan mengusik ketenangan karyawan PT Nestle di gedung Arkadia, Jakarta Selatan. Lift yang biasa digunakan oleh penghuni gedung tiba-tiba terjatuh. 3 orang karyawan yang saat itu berada di dalam lift harus menjadi korban. Dalam CCTV yang berhasil didapatkan oleh tim sorotan kasus, tampak sejumlah petugas teknisi dan security melakukan evakuasi terhadap seorang wanita bernama Diah Setioningrum, salah satu karyawan yang berada di dalam lift saat kejadian. Selain Diah Setioningrum, petugas juga mengevakuasi pria bernama Ki Agus Rio, seorang korban lainnya. Korban ketiga yang juga ikut dievakuasi adalah Abdul Rahman. Dari lantai 3 gedung, korban dibawa ke lantai dasar untuk mendapat pertolongan pertama. Dalam rekaman CCTV di luar gedung Arkadia Tower B ini, Diah Setioningrum yang saat itu masih hidup tampak sekali merintih kesakitan, mencoba untuk berjuang dan bertahan hidup. Ia kemudian dibawa dengan sebuah mobil ambulan. Selain dia, Ki Agus Rio juga dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Tak lama kemudian, Abdul Rahman yang merupakan korban ketiga juga ikut dievakuasi. Selanjutnya, ketiga korban ini dibawa ke Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan. Namun naas, Diah Setioningrum dan Ki Agus Rio, 2 dari 3 korban jatuhnya lift di PT Nestle itu, akhirnya harus meregang nyawa. Sedangkan Abdul Rahman berhasil selamat dari peristiwa mengerikan ini, meski harus menderita luka berat dan patah pada bagian tulang belakang. Berdasarkan informasi dari karyawan PT Nestle itu sendiri, menurut cerita dari karyawan tersebut, di mana karyawan tersebut di lantai 5 mendengar seperti adanya benda jatuh yang sangat keras dengan teriakan orang-orang sekitar. Kemudian saksi langsung mengecek adanya lift yang jatuh. Ternyata di dalam lift tersebut ada 3 korban yang mana sudah terjatuh. Kemudian dari pihak kepolisian langsung turun ke TKP, melakukan olah TKP, sehingga langsung kita amankan. Kemudian dari korban-korban tersebut, 3 korban tersebut kita larikan ke rumah sakit. Namun sayangnya yang 2 korban lainnya itu meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Untuk menjawab sejumlah pertanyaan ini, tim Puslap 4 dari Polres Metro Jakarta Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara demi kepentingan penyidikan. Usut punya usut, seminggu sebelumnya lift PT Nestle sempat mengalami renovasi. Tim teknisi pun mengganti beberapa spare part lift. Di dalam CCTV ini terlihat teknisi dari PT Eltek Indon Utama, perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan perawatan lift, tampak bersiap melakukan penggantian beberapa komponen dari lift. Namun, bukannya beroperasi dengan baik, lift itu malah terjatuh dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Lalu apakah yang menyebabkan lift dari PT Nestle ini di gedung Arkadia Tower B, Jakarta Selatan ini terjatuh? Dan siapakah pihak yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini? Kalau yang Jepang itu jelas, itu tulisan tesaknya, itu tulisannya itu jelas. Kalau yang seling Jepang itu.
terkait jatuhnya lift di PT Nestle beberapa pekan silam yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan 1 orang luka berat, petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan langsung menetapkan 3 orang tersangka. 2 orang diantaranya merupakan teknisi bernama Sarifuddin dan Heru. Merekalah yang melakukan pergantian main rope dan governor rope, yakni sebuah komponen utama dalam bekerja naik turunnya lift. Pihak kepolisian akhirnya membuat sebuah kesimpulan. 3 orang dari PT LTEK Indonutama yang merupakan perusahaan yang melakukan perawatan dan penggantian komponen lift ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah 2 orang teknisi, yaitu Sarifuddin dan Heru, kemudian direktur utama bernama Sumadi. Di dalam rilis yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan ini, sejumlah komponen lift yang menjadi penyebab dari jatuhnya lift itu juga ikut ditunjukkan. Baru saja dilakukan maintenance, itu pada tanggal 7 ya. Pada tanggal 7 sudah dilakukan maintenance dan kejadiannya pada tanggal 10 hari Kamis. Itu ketika mengangkat orang ya, sampai pada saat naik antara lantai 6 mau ke lantai 7 itu tiba-tiba lift terjatuh sampai ke dasar lift. Dasar lift itu adalah lantai 3 bangunannya ya. Dan akhirnya 3 orang luka berat yang kemudian 2 orang meninggal dunia. Menurut Audi Latuheru, selain main rope yang berfungsi sebagai pengaman utama tidak terpasang T-rod, pemasangan komponen governor rope yang berfungsi sebagai emergency brake juga tidak sesuai spek. Jadi kan kecepatan lift ini adalah 60 meter per menit ya. Nah kalau kecepatan itu melebihi 60 meter per menit tadi, itu auto switch-nya akan membaca bahwa ini terjadi overspeed. Maka secara mekanik itu akan direm oleh alat ini, secara otomatis kerem. Tapi karena governor rope ini atau seling governor ini lebih kecil ya, harusnya itu 8 mm ya, tapi karena governor rope-nya lebih kecil sehingga sistem tidak bisa mengerem ini, tali yang lebih kecil ini tidak tertangkap oleh sistem, sehingga itu dia lolos gitu aja sampai jatuh ke lantai dasar, lantai 3. Kami sempat mewawancarai tersangka yang bertanggung jawab atas jatuhnya lift dari PT Nestle. Dan inilah pengakuan Heru, tersangka yang berprofesi sebagai teknisi dari PT LTEK Indonutama, kepada tim sorotan kasus. Bahwa saya ditugasin, saya dengan Pak Saifuddin ditugasin untuk mengganti spare part tersebut. Hari Sabtu saya ke Nestle. Begitu sampai Nestle ternyata barang itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta Nestle. Yang diminta itu Tesak Jepang, tapi yang dikirim bukan Tesak. Sempat menemukan spek yang tidak sesuai, akhirnya Heru tidak jadi melakukan penggantian spare part lift. Namun keesokan harinya barulah Heru kembali memasang spare part setelah semua sesuai dengan spek. Main rope itu kan kalau menurut saya itu kan ada 2 macam itu, asli Jepang sama assembling Cina. Kalau yang Jepang itu jelas, itu tulisan Tesaknya itu tulisannya itu jelas. Kalau yang seling Jepang itu, tapi kalau yang Cina itu nggak jelas. Dan itu olinya banyak. Selain Heru, Sumarji, Direktur Utama PT LTEK Indonutama juga dijadikan tersangka. Dirinya adalah orang yang memberikan persetujuan penggantian sling governor rope dari 8 mili ke 6 mili. Jadi dulu itu awalnya tuh rope-nya tuh 6 mili. Terus awalnya dari pemasangan pertama 6 mili. Terus tahun berapa tuh diganti 8 mili, itu sekarang
Maksudnya Pak Syafrin mau di standarin yang pertama jadi 6 mili gitu Pak. Ya kaget Pak. Awalnya kan main rope-nya kan yang lepas tuh Pak. Jadi ya semua ya kaget, nggak kita sangka sampai musibah gini kan, kita orang nggak tahu ada musibah kan Pak. Sementara itu di pihak PT Nestle sendiri menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini kepada pihak kepolisian. Ini dijalankan dengan menyeluruh dan dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya juga bisa kita selesaikan bersama. Kini proses hukum sudah berjalan karena kecerobohan ketiganya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Suara-suara teriakan yang sangat keras, barangkali semua yang hadir di situ mendengar itu kalimat ini. Seperti inilah suasana rumah duka salah satu korban jatuhnya lift PT Nestle Dia Setjoningrum. Nuansa duka yang mendalam menyelimuti rumah ini. Tampak jelas guratan kesedihan dari keluarga dan kerabat Dia yang datang untuk mendoakan kepergiannya. Beberapa karangan bunga sebagai tanda duka cita juga menghiasi bagian luar rumah. Bagi Agus Susewo yang merupakan orang tua Dia, anaknya dikenal sebagai pribadi yang baik. Dari beberapa teman-temannya juga kesannya cukup baik. Baik dalam arti memang taat beragama dan taat pada orang tua. Hari Kamis tanggal 10 itu sekitar jam 10:30 ya, kita dapat telepon dari staf Nestle bahwa terjadi insiden gitu terhadap anak saya. Dia Setjoningrum, dan saat itu posisinya sudah di Rumah Sakit Marinir Cilandak. Nah, dengan berita itu saya dihubungi dan melalui telepon, istri saya juga ditelepon. Ya memang saya tidak tahu persis kondisinya, apakah sadar atau setengah sadar. Saya tanyakan tentang sakitnya di mana, itu tidak terkomunikasi dengan baik, tidak dijawab, hanya suara-suara teriakan yang sangat keras, barangkali semua yang hadir di situ mendengar itu kalimat la ilaha illallah itu sampai akhir. Meski telah kehilangan anak, Agus mengaku telah mengikhlaskan kepergian anak bungsunya ini untuk selama-lamanya. Ini insiden dan yang jelas ini sudah kehendak Allah. Kalau tuntutan terhadap kejadian ini tidak, kami sudah ikhlas lah, kami sudah ikhlas. Bahwasannya ada hak anak saya sebagai pegawai, silakan saja untuk diselesaikan oleh pihak perusahaan di mana dia bekerja. Gitu. Hanya itu aja, kami tidak ada tuntutan apa-apa. Kini 3 orang tersangka harus mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat kelalaiannya ini, ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara sudah menanti di depan mata. Kasus ini yaitu pasal 359 KUHP dan 360 KUHP. Karena kelalaiannya dan kealpaannya mengakibatkan orang meninggal dunia dan luka berat. Ancaman hukumannya 5 tahun. Kami akan mengembangkan untuk pelindungan konsumennya, di mana si PT ini membeli barang dari mana, dari supplier mana, apakah barang tersebut itu standar SNI atau bukan. Terkait kasus jatuhnya lift di PT Nestle, sebagian masyarakat mengaku khawatir serta was-was dalam menggunakannya. Agak takut juga sih kalau kayak gitu, agak ngeri jadinya. Karena saya sehari-hari menggunakan lift juga, itu ada rasa was-was juga. Tapi ya mesti gimana lagi, memang kerja di gedung yang bertingkat, memang efisiennya menggunakan lift. Logisnya sih kayak itu nasib orang aja sih, karena kapanpun kejadian apapun musibah bisa terjadi, jadi kayak ya logisnya sih ya udah sih. Hanya berbeda 2 mm dari seharusnya, lift PT Nestle pun terjatuh dan mengakibatkan 2 nyawa meninggal dunia. Kesalahan kecil yang mungkin terlihat sepele, tapi bisa berakibat fatal. Ini adalah sebuah pesan agar kita tidak menyepelekan berbagai hal dalam kehidupan.
apalagi terkait dengan keamanan.